Perkenalkan, nama saya Ibnu dan Panata. Di sini saya akan menjelaskan mengenai base untuk modul 23. Nah, jadi di sini kita membuat di mana kita bisa untuk mengetahui file itu dibukanya di mana. Nah, jadi yang kita perlukan adalah sebuah tombol dan text box. Ya diatur sama open file dialog 1. Setelah semua itu yang pertama adalah bagian untuk codingan buttonnya, tombol itu kita tambahin if open file dialog 1 dot show dialog dan dengan dialog result oke, dan text box 1 dot text sama dengan open file dialog 1 dot file name. Di sini artinya ketika kita membuka filenya terus filenya sudah sesuai, maka dilanjutin ke text boxnya itu nunjukin di mana letak alur file itu masuknya kemana saja. Jadi coba kita start dulu, open file, coba kita buka ini, akan terlihat seperti itu. Nah, jadi itu ada di C, dokumen unut kuliah semester 4 visual, ini dokumen. Nah, kemudian bisa juga ditambahkan yang namanya filter. Jadi di sini ditambahkan bagian atasnya open file dialog 1.filter sama dengan tanda petik text file. Kemudian untuk menambahkan jenis filenya ditambahkan demikian bintang .txt atau kalau PDF bintang.pdf. Untuk semua jenis file itu bintang ya, segitu saja. Kemudian untuk bagian ini bintang.txt jangan diberikan spasi sama yang garis lurusnya itu karena nanti bisa error. Nah, dan filenya akan seperti itu, error nggak kebaca. Coba kita start, kita open file yang tadi, file yang txt. Untuk file txt yang PDF kelihatan file PDF dan all files kelihatan semuanya gitu. Dan ini masih sama, kelihatan alurnya. Nah, sama aja, cuman bisa difilter. Nah, sekian untuk modul 23. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ibnu dan Panata. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 24. Jadi ini base untuk modul 24. Jadi sama seperti kemarin. Sekarang kita akan membuat supaya yang kemarin itu bisa membuka file.exe. Jadi yang kemarin open file dialog 1 show dialog sama dengan dialog result oke, dan ditambahkan ini system.diagnostic.process.start kurung open file dialog 1.file name. Jadi dia akan men-start proses di sistem dari file name yang dimasukkan di open file dialog 1 itu. Nah, coba kita start, kita open di desktop, buka Spotify, open, dan ya terbuka. Dan bisa juga untuk file lainnya devc. Nah, buka juga. Nah, ya. Oke, sekian untuk modul 24. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ibnu dan Panata. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 25. Nah, jadi di sini kita akan membuat supaya gimana cara bisa buka file PDF pakai Adobe PDF Reader. Yang pertama itu adalah klik kanan di bagian toolbox, terus choose item, terus komponen ini ada tentang di Adobe PDF Reader. Kalau nggak ada bisa di-download aja terlebih dahulu, terus di OK. Kemudian dicari di bawah ini Adobe PDF Reader, terus di drag, terus ditambahkan button sama open file dialog 1. Untuk codingannya double klik di button. Nah, terus
tambahkan begini, open file dialog 1.filter sama dengan PDF file, terus garis bintang .pdf, petik tutup. Terus if open file dialog 1.show dialog sama dengan dialog result.ok, then AX acro PDF 1 itu adalah nama dari si PDF readernya, .src sama dengan open file dialog 1.filename. Jadi yang pertama ini adalah filter supaya yang kita lihat dan kita buka itu cuman file.pdf. Kemudian kita di sini membuka semacam file manager. Kemudian kalau sudah sesuai filenya, baru dibuka sesuai file name-nya di Adobe PDF Reader-nya. Coba kita start. Nah, kita start, open PDF file, bikin yang ini open. Nah, di sini kita bisa lihat langsung PDF yang kita buka. Nah, coba kita buka ya, ini PDF yang kita buka. Intinya modul ini untuk membaca PDF seperti itu, dan seharusnya bisa bekerja dengan PDF lainnya. Oke, sekian untuk modul 25. Terima kasih. Perkenalkan, saya Putra Nisa Mulaktorian. Nimakir 106 akan menjelaskan modul 29 tentang Windows Media Player Control. Jadi di sini kita akan menampilkan semacam video player dari Windows Media Player. Yang pertama kita lakukan adalah klik kanan di bagian toolbox, terus choose item, bagian komponen paling bawah dicentang bagian Windows Media Player, kemudian klik OK. Setelah itu akan muncul di bagian bawah Windows Media Player, ditarik aja, tarik drag, terus diatur size-nya, terus tambahkan 4 tombol. Kemudian tombol pertama load, start, stop, dan pause. Kemudian tambahkan juga open file dialog yang akan muncul di bawah. Terus untuk yang pertama, double klik di tombol pertama di load. Kemudian untuk bagian codingnya, if open file dialog 1.show dialog sama dengan dialog result.ok, then AX Windows Media Player itu adalah nama dari si media playernya, yang ini di copy aja. Then AX Windows Media Player 1.url sama dengan open file dialog 1.filename. Bagian ini itu fungsinya untuk membuka semacam file manager kita, terus kita pilihin file video mana yang mau kita buka, yang nanti akan kita play. Kemudian tombol kedua Windows Media Player yang tadi .ctlcontrol.play, intinya untuk memulai videonya. Kemudian yang ketiga ctlcontrol.stop untuk nge-stop videonya secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir ctlcontrol.pause. Oke, kita coba di start, kita load. Terus untuk videonya, video yang kemarin aja. Nah, volumenya bisa diatur, gitu, bisa di pause, bisa di stop juga, terus bisa di start ulang lagi, bisa di mute dan segala macamnya. Ya, sekian untuk modul 29. Terima kasih. Perkenalkan, saya Putra Nisa Mulaktorian. Nimakir 106 akan menjelaskan modul 30 tentang MP3 Media Player. Sama seperti form yang kemarin, hanya kita menambahkan list box, kemudian tombol untuk load playlist sama open file dialog 2. Yang pertama adalah di bagian open file dialog ini, di bagian multi select-nya dibuat jadi true ya. Kemudian baru kita ke bagian tombol kelima atau load playlist. Yang pertama adalah kita buatkan dim path as string, kemudian
kurung itu sebagai array, dan file name as string. Kemudian if open file dialog 2.show dialog sama dengan dialog result.ok, then file name sama dengan file dialog 2.save file name, path sama dengan open file dialog 2.filename. Jadi ini untuk membuka file manager kita. Kemudian kita pilihkan beberapa file musik yang akan disimpan ke listbox nanti. Kemudian for I as integer sama dengan 0 to file name length -1 listbox1.item.add file names i. Ya ini tambahan untuk supaya kita bisa nambahin banyak. Kemudian di listboxnya ditambahkan di bagian sini by file sender as object. Kemudian x window media player.url sama dengan path listbox1.selectedIndex. Ini itu supaya nanti lagu-lagu yang sudah dimasukkan ke listbox bisa kita klik langsung di play. Sekian. Oke, kita coba. Pertama load, kita masukkan 4 ini, kecilkan volumenya. Sekian, coba. Dan bisa di pause, bisa di start lagi, bisa di stop, dan sebagainya. Ya, sekian untuk modul 30. Sekian, terima kasih.